Indonesia memiliki presiden ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan empat-empatnya ini masih hidup. Tapi kenapa pesta kemarin yang datang cuma yang ke-6, 7, 8? Yang ke-5 mana? Bung, dia lagi di Itali. Lagi di Roma, di Vatikan. Lagi ngapain dia? Dia menghadiri acara World Leaders Summit on Children's Rights. Bahasa Indonesia kan dulu. Jadi pertemuan pemimpin-pemimpin dunia untuk membicarakan hak-hak daripada anak yang ada di dunia ini. Kita kasih applause dulu. Tahu enggak kalian ya? Banyak video-video ya, entah di YouTube entah di TikTok, mengagung-agungkan Megawati. Ada yang bilang Megawati kelas dunia, Mulyono gimana? Ada lagi yang bilang kok Mulyono nggak diundang? Ada lagi yang bilang ternyata kelas Megawati beda ya dengan Jokowi. Dan tahu enggak kalian, aku bangsa orang yang tidak puas melihat atau memandang satu berita hanya dari satu sudut pandang saja. Yang jadi pertanyaanku, kenapa bisa Megawati? Kan begitu? Apa nggak ada di Indonesia ini tokoh-tokoh selain dia? Ku cek and recheck lah kan, ku cari lah. Oh, kalau misalnya ada pembicara datang, biasanya ada erat kaitannya dengan duta besarnya. Ku cek lah, duta besar Italia 2024-2029. Keluarlah namanya, Junimart Girsang, kader PDIP. Kuang-kuang. Oh, pantasan. Nggak dapat job di dalam negeri, ke luar negeri dia. Kalian yang bilang aku Bazar Mulyono dan kalian Bazar sebelah sana, makanya jangan terlalu bangga kalian. Kalian cek and recheck dulu. Itu acara pun bukan di Italia, itu di Vatikan di Roma dan apa namanya dan bukan Junimart Girsang itu duta besarnya, betul. Tapi Vatikan dan Roma erat kaitannya dengan Italia. Junimart Girsang nggak ada kok datang menyambut Megawati waktu itu, betul memang. Tapi wakilnya ada. Siapa yang suruh kalau bukan Junimart Girsang? Junimart Girsang adalah duta besar yang diangkat oleh Presiden Jokowi periode 2024-2029 untuk negara Italia. Ya gimana pun juga ya harus ketua umumnya lah duluan diundang ya kan. Yakin aku kalau misalnya Junimart Girsang itu ketua umum PKB, yang diundang Muhammad Iskandar. Masalah bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris itu urusan belakangan. Aduh, ya terserah kalian mau mengakui atau tidak. Yang penting ada kaitannya itu. Aduh, kenapa Bu jauh kali kita di Indonesia nggak ada yang mengundang lagi? Atau ibu ingin memperlihatkan kepada Indonesia bahwasanya aku dipakai loh di luar negeri walaupun tidak dipakai di dalam negeri. Ya Junimart Girsang, kader PDIP yang kemarin nggak lolos anggota dewan. Nggak tahu lah ya, karena nggak lolos makanya dia jadi jadi duta besar, atau dia lebih memilih jadi duta besar dibandingkan jadi anggota dewan. Nggak tahu aku alasannya apa. Ya, itu dia. Jadi jangan pernah kalian banding-bandingkan antara Bapak Jokowi dengan Megawati. Jangan ya. Ingat ini, ya Opung Parbela, kau tahu bahwasanya Joko Widodo nggak akan besar kalau tanpa Megawati. Aku katakan sama kalian, Megawati tidak akan survive kalau tidak ada Jokowi. 10 tahun Joko Widodo berkiprah, 10 tahun Joko Widodo mengangkat nama Megawati dan PDIP.
Wah, datanglah orang-orang ini dibilangkan, wah Megawati itu bagaimanapun sekarang dia tetap punya power karena dia adalah ketua umum. Sebesar-besarnya power Megawati, ya, nggak sebesar powernya Jokowi sekarang. Tahu kalian? Kenapa? Ya, satu-satunya orang yang bukan ketua umum tapi bisa merangkul ketua umum itu cuma Jokowi. Makanya Jokowi bisa dikatakan ketua dari ketua umum. Gerindra sama dia, Golkar sama dia, PKS sama dia, Nasdem ikut sama dia, PKB ikut sama dia. Apa mau dibandingkan lagi? Sedangkan Ibu Irma Suryani sudah anggotanya Nasdem mengakui bahwasanya Joko Widodo itu hebat. Dia bukan militer, tapi sipil. Tapi dia bisa mampu untuk mengelola negara ini selama 2 periode. Itu menurut sudut pandang Ibu Irma Suryani. Tapi kalau aku mempunyai sudut pandang tersendiri, ya kan, Jokowi hebat karena apa? Karena dia bisa memanage atau mengelola ketua-ketua umum yang ada di Indonesia ini. Nggak gampang loh menyatukan bahasa dari masing-masing ketua umum. Nah, itu dia. Mana lebih hebat? Jokowi kan? Jangan sombong mentang-mentang ketua umum, ya kan? Kemarin ya kau itu bisa berkuasa. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Jadi tahu ndak kalian kenapa lah Megawati ini benci sebenci-bencinya kepada Joko Widodo? Bukan perkara anaknya jadi wakil presiden, bukan. Ya bukan. Tapi Joko Widodo lah yang membatalkan ambisi Megawati untuk berkuasa 5 tahun lagi. Aduh. Ibu Mega, jujur aja aku bilang, kalau Bapak Jokowi di dalam, jujur Ganjar Pranowo itu bisa jadi presiden biar tahu. Tapi udahlah, nggak usah kita ungkit-ungkit lagi ya. Sekarang bicara masalah diundang tidak diundang, ya kan? Bapak Joko Widodo bukannya nggak banyak undangannya itu, ya kan? Cuman masalahnya dia lagi sibuk menerima tamu. Ibu Megawati pergi ke luar negeri karena apa? Karena nggak ada tamu yang datang ke rumahnya. Coba kalau Ibu Megawati sibuk menerima tamu, nggak pergi ke luar negeri itu. Bapak Jokowi lagi konsentrasi, Bu. Dan tahu ndak kalian? Ya, aku kutip ya pendapat dari seseorang, ya. Jadi seseorang ini mengatakan seperti ini, ya. Kenapa Joko Widodo mau direndahkan dan juga difitnah, dicaci maki, dituding, diserang dan segala macam, ya. Itu karena Joko Widodo memang sengaja memposisikan dirinya ya untuk diserang. Supaya apa? Supaya para pembenci-pembenci atau penyerang-penyerang pemerintah, ya, karena Gibran ada di dalamnya, itu tidak fokus menyerang pemerintah dan juga mengganggu jalannya pemerintahan. Biarlah mereka fokus menyerang Bapak Joko Widodo dan pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Kalau aku sih sebetulnya agak setuju. Jadi istilahnya Bapak Joko Widodo itu memartirkan diri gitu loh, mengorbankan dirinya. Nggak masalah, ya kan, nggak masalah kalau aku bilang. Karena apa? Yang namanya orang tua harus berkorban sama anak. Iya dong. Bukan itu, ya kan, bukan cuma itu. Karena begini ya, ketika serangan fokus kepada satu arah Pak Jokowi, maka pemerintahan nggak akan diserang lagi. Maka berjalan dengan baik. Itu dia. Makanya kita akan melihat ya tahun 2029 lagi ya. Kalau memang seperti ini terus pola permainan politiknya dari Megawati ya dan juga PDIP, aku ndak yakin mereka akan mendapatkan juara 1 lagi di 2029. Tebakanku. Ini tebakanku kalau nggak juara 3 paling kencang juara 2.
Tapi kalau aku prediksi ini kayaknya juara tiga ini. Pertama Gerindra, yang kedua Golkar, yang ketiga PDIP. Ya enak kali pun masih dapat juara lah itu. Loh, ini bukan doa, ini prediksi, bisa salah, bisa benar. Kan begitu. Kalau misalnya dapat posisi kelima, berarti prediksiku salah. Tapi kalau untuk mendapatkan posisi pertama, kayaknya prediksiku itu nggak akan ada sampai ke situ lah. Karena kita bisa ngelihat, ya kan, sekarang kepercayaan publik sudah terbangun kepada lewat bagaimana survei membuktikan bahwasanya Bapak Prabowo itu mendapatkan tingkat kepuasan itu sekitar 80,9%. Ya, itu tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepercayaan, ingat ini, tingkat kepercayaan itu 89% loh. Artinya apa? Kalau misalnya Bapak Prabowo ini bisa konsisten bersama dengan Bapak Gibran, ya, terlepas nanti Bapak Prabowo ini, kalau kita berdoa supaya Bapak Prabowo sama Bapak Gibran itu bisa lagi bersama-sama di 2029, 2034, kan begitu. Tapi kalau misalnya bisa menjaga konsistensi, ya, bisa tetap menjaga progresivitas di dalam menjalankan pemerintahan ini, aku yakin, ya, akan banyak orang-orang akan melirik ke Partai Gerindra. Jujur ku bilang sama kalian, banyak kali orang-orang dan juga teman-teman di Partai Gerindra mengajak Opung Parbela masuk. Pung, kau masuk aja lah ke Gerindra. Kan begitu kan? Ku bilang sama kalian, Opung Parbela tidak mau dulu masuk ke dalam sebuah partai manapun. Karena apa? Lebih enak kita independen. Supaya apa? Supaya kita itu berimbang. Berita yang kau sampaikan mana berimbang? Kau terlalu memihak kau sama Mulyono. Loh, sekarang begini, memang pahalanya Bapak Mulyono itu banyak, makanya berimbang beritaku. Pahala Bapak Joko Widodo itu sangat besar untuk bangsa ini. Jadi kekurangan apa yang mau ku sampaikan sama kalian? Kan begitu. Kekurangan dengan memakai data-data dari Faisal Asegaf, memakai data-datanya memakai narasinya Rocky Gerung, memakai sentimen-sentimen daripada orang-orang PDIP. Oh, enggak seperti itu Opung Parbela, enggak. Makanya aku bilang sama seperti Adian Nabi Tupulu, sampai sekarang aku bilang sama kalian, aku masih respect sama kawan ini. Kan begitu, tapi udah agak kurang. Respect memang, tapi udah agak kurang, kan begitu. Dulu sama Fahri Hamzah sama Fadlizon kurang respect, sekarang udah banyak. Gitu, ini ndak. Mentang-mentang Megawati diundang ke luar negeri sana, seolah-olah udah kayak dewa kali. Kalau ku bilang menghindar nggak juga, iya kan? Kesempatan bagi mereka. Setelah cek and recheck, ternyata duta besar untuk Italia rupanya Junimar Girsang, kader PDIP. Aduh. Nah, kalau untuk Vatikan Roma, ya, itu kalau tidak salah duta besarnya itu wartawan senior dari Kompas. Nggak tahu entah Kompas TV, entah Kompas Media, entah yang mana pun, itu yang penting Kompas. Ya, aku tidak mengatakan secara eksplisit bahwasanya PDIP memberikan panggung, ya, kader-kadernya Megawati memberikan panggung kepada Megawati. Tapi ya kayaknya gambarannya ke situ. Makanya nanti misalnya Megawati diundang ke Australia, contohnya, cek kalian duta besar Australia, duta besar Indonesia untuk Australia itu orang PDIP atau bukan? Caranya begitu. Aku pun kaget juga kok bisa ujuk-ujuk ini ke Italia ini.
Ada pula simpatisan dari PDIP mengatakan, bayangkan kalian sudah 20 tahun tidak menjabat sebagai presiden tapi masih dianggap di mata dunia. Sedangkan Joko Widodo baru saja belum nyampe setahun tapi tidak dipandang di mata dunia. Sekarang tanya dulu duta besarnya siapa? Opung ini jeli kali, harus jeli. Jangan mentah-mentah kalian tengok itu, harus ya, sebuah berita itu ada karena peristiwa. Peristiwa itu ya ada karena apa? Karena ada pelakunya. Itu dia. Nah, pelakunya dari siapa? Orang dekat kah atau bukan orang dekat? Sudah pasti namanya Junimar Girsang ini orang dekat. Orang lama PDIP ini. Kalau misalnya di situ harus jadi duta besar di Afrika Selatan, ya, aku rasa Megawati juga ke sana itu berbicara. Andai kata Bambang Pacul menjadi duta besar negara Zimbabwe, kurasa ini Ibu Megawati juga diundang ke Zimbabwe. Gitu loh. Kalau misalnya Guntur Romli ya menjadi duta besar Indonesia untuk Kutub Utara, jangan heran Megawati juga akan berbicara di Kutub Utara. Gitu loh. Ya kan, tapi kan memang ini Vatikan bukan negara Italia. Banyak orang salah mengatakan bahwasanya Vatikan itu adalah negara Italia. Bukan. Ya, tapi secara teritorial Vatikan itu ada di kawasannya negara Italia. Yang mengundang Ibu Megawati adalah, ya aku nggak tahu ya, entah langsung dari pemerintahnya Vatikan atau ada campur tangan dari duta besar Vatikan, duta besar Indonesia untuk Vatikan, atau ada campur tangan dari duta besar Italia, ditelepon dulu sama duta besar Vatikan. Biar berbicaralah duta besar Vatikan ini dikomunikasikan kepada pemerintah di sana. Kepada panitia. Nah, panitia menganggap bahwasanya oh ya udah nggak apa-apa. Toh juga walaupun presiden kelima kan dia lagi nggak sibuk, nggak ada kerjaan kan? Iya kan, presiden ke-6 lagi sibuk dia ya dengan segala macam bisnisnya dan juga lagi bikin album. Kan begitu. Presiden ke-7 lagi sibuk nerima tamu. Presiden ke-8 nggak mungkin diganggu, lagi aktif. Dicarilah itu contohnya kan gitu kan. Oh, mana lah di presiden Indonesia ini yang nggak banyak kerjanya ini. Oh, kebetulan ini yang cocok ini karena dari 4 calon presiden ini juga termasuk salah satu yang masih hidup gitu loh. Diokekan lah. Ngeri kali kok dramatisir ya pun dramanya. Iya, ini kan menurutku. Terserah kalian menganggapnya sebuah kebenaran atau enggak urusanku kan begitu. Aku kan hanya menganalisa kok bisa lah Megawati ini menjadi pembicara di sana. Sangkut pautkan dengan siapa duta besarnya, ternyata Junimar Girsang duta besar Italia kan begitu. Bisa saja ya duta besar Indonesia untuk Italia ini Junimar Girsang ya berkomunikasi dengan duta besar Indonesia untuk Vatikan kan begitu. Lagian nggak ada salahnya. Aku kan bukannya sentimen. Ya bagus kalau misalnya Ibu Megawati berbicara di depan pemimpin-pemimpin dunia untuk masalah hak asasi anak itu, ya nggak masalah. Bagus itu, aku pun bangga. Kan begitu. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah hanya dia orang yang satu-satunya yang kompeten yang harus diundang? Kan begitu. Bicara tentang anak lagi. Tapi lebih cocok lah dia diundang karena apa? Ya gimana pun juga lebih cocok diundang Ibu Megawati daripada Rocky Gerung. Rocky Gerung gak pernah punya anak. Yang cocok bagaimana berbicara mengenai anak. Ya cocoknya udah punya anak lah. Jangan kayak gitu Pung, jangan kau mengarah-arah ke pribadi.
Lo itu kan fakta kan Rocky Gerung gak punya anak. Udah nikah dia. Ya tapi nada-nadamu itu nada-nada penuh sentimen. Bukan sentimen tapi prihatin. Prihatin. Sedangkan aku umur 30 gak nikah-nikah ketakutan. Ini kawan ini udah lebih 50 gak ada khawatirnya. Apa nggak perlu diprihatinkan itu? Aduh, tapi ya bagus lah itu Ibu Megawati. Ya kalau bisa 10 hari lagi di sana Bu, mana tahu masih ada undangan dari pejabat yang anaknya nikah gitu loh. Daripada meriang Ibu melihat presiden yang 3 itu lagi bercengkrama dengan mesra, tertawa terbahak-bahak, ya kan? Situasinya lagi enak, lagi asik gitu loh Bu. Tahan aja dulu 10 hari. Mana tahu salah satu anak pejabat menikah lagi gitu. Diundang lagi lah tamu-tamu kehormatan, datang lagi mereka bertiga. Kalau Ibu nyampe di Jakarta di Indonesia contohnya kan sakit hati Ibu. Aduh, inilah Indonesiaku. Jadi kalian kalau membanggakan Megawati, oke nggak masalah ya. Tapi jangan di satu sisi kalian membanggakan Megawati, tapi di sisi lain kalian hina-hina Jokowi. Ternyata ketahuan lah Megawati diundang oleh karena apa? Duta besarnya kader PDIP. Menurutku, walaupun itu bukan fakta. Terdiam kalian. Terdiam orang ini. Aduh, ya itu dia. Ya kalau membanggakan seseorang nggak usah menjatuhkan yang lain ya. Banggalah dengan pemimpinmu. Kami juga bangga dengan pemimpin kami. Itu dia. Oke. Salam Parabellak, salam NKRI harga mati.